Eh, Selamat siang semuanya, kawan-kawan yang sudah menonton live streaming LBH Yogyakarta bersama PSHK FHUII. Nah, hari ini kita akan diskusi soal membedah kebijakan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, kemarin kan kita sudah diskusi, nah dan ini adalah diskusi sesi keempat. Nanti saya yang akan menjadi moderator. Saya Danang Kurniawami, panggilannya Danang dari LBH Jogja. Nah, nanti akan dipantik oleh uh, Mas Alan Fatan dari PSHK FHUII atau Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII. Oke, uh, uh, kalau kita melihat perkembangan COVID hari ini, terkonfirmasi di tanggal 9 kemarin itu ada jumlahnya 3.293 kasus. Terdiri dari yang dirawat itu ada 2.761, terus yang meninggal itu 280, terus yang sembuh 252. Nah, ini cukup mengkhawatirkan juga karena antara yang meninggal dan sembuh ini agak sedikit ininya jaraknya. Nah, dan waktu awal Maret kemarin kan ini Mas, sudah pemerintah sudah mulai menghimbau terkait dengan pembatasan sosial yang kemudian diganti dengan istilah physical distancing. Nah, terus baru-baru ini mulai muncul peraturan yang kemudian yang dikeluarkan oleh pemerintah, diterbitkan, yaitu adalah soal tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, dan kemarin kami juga melihat dari ini Instagramnya PSHK sendiri ya, di sana muncul adanya press release terkait dengan PSBB itu tadi. Nah, kira-kira Mas, untuk mengawali diskusi ini, apa yang kemudian melatar belakangi dari PSHK itu untuk menerbitkan press release tersebut terkait dengan PSBB itu? Ya, beberapa waktu yang lalu kita kirim press release ke media dan sudah dimuat di berbagai media. Kenapa kemudian kita mengeluarkan press release? Karena menurut kami kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah itu tidak tepat. Kenapa kemudian kita katakan tidak tepat? Karena sebenarnya kalau misalkan melihat dan mencermati aturan yang dikeluarkan, yaitu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, itu banyak substansi yang seharusnya diatur tapi tidak diatur. Misalkan terkait dengan rincian terkait dengan apa sih kemudian kalau diterapkan PSBB itu yang tidak boleh, kemudian apa yang boleh, terus kemudian masyarakatnya itu bagaimana kalau PSBB, tetapi itu tidak muncul di dalam PP. Jadi saya melihat kemudian PP yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi itu adalah kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak rapi. Terutama kemudian kalau dikaitkan dengan konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Begitu, Mas. Oh iya, kalau saya melihat dari postingan di press release itu kan emang di situ juga sempat menyebutkan Mas ya bahwa tentang PSBB ini tidak rinci ya terkait dengan peraturan pelaksanaannya dan Ya. di PP ini yang seharusnya dia berlakunya umum malah langsung berlaku spesifik dan langsung tertuju pada COVID itu sendiri. Ya. Dan di situ juga kan katanya juga ini Mas terkait dengan pembatasan sosial kan sebenarnya sudah secara sosiologis dilakukan oleh masyarakat. Ya. Jadi sebelum munculnya PP nomor 21 tahun 2020, sebenarnya kalau misalkan untuk mengatasi wabah, termasuk di sini adalah virus COVID-19, itu kita sebenarnya sudah punya instrumen hukumnya, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Di dalam undang-undang itu sudah ada aturan, misalkan kita mau memilih PSBB atau pembatasan sosial berskala besar.
Ada juga pilihan untuk melakukan karantina wilayah. Ada juga pilihan untuk karantina rumah sakit dan karantina kesehatan. Karantina rumah sakit dan karantina rumah. Nah, semua kebijakan itu, baik PSBB, karantina wilayah, dan lain sebagainya, kalau misalkan kita membaca undang-undang, adalah untuk mengatasi situasi darurat kesehatan. Jadi mau karantina wilayah, mau PSBB, itu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah darurat kesehatan. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu diamanatkan bahwa agar undang-undang ini bisa dilaksanakan, butuh peraturan pelaksana yang lebih operasional dan teknis. Yang mengatur soal karantina wilayah, yang mengatur soal PSBB dan lain sebagainya. Jadi memang sudah ada perintahnya dan paling lambat harus dibentuk 3 tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan. Artinya PP itu kan harusnya munculnya maksimal 2021. Tapi kemudian ada wabah ini kan akhirnya kemudian PP itu muncul. Coba kalau misalkan tidak ada wabah, saya belum tahu apakah PP itu akan dikeluarkan apa tidak. Nah, dari situasi semacam itu kan kita bisa membaca satu bahwa PP yang dikeluarkan oleh Presiden itu adalah PP yang menurut saya desainnya dan persiapannya itu kurang matang. Kenapa kemudian kurang matang? Ini bisa kita lihat dari judul PP-nya saja. Judul PP-nya itu kan adalah tentang pembatasan sosial berskala besar penanganan COVID-19. Harusnya tidak boleh langsung menyebut nama wabahnya. Harusnya kan secara umum. Misalkan bahwa PP ini tentang pembatasan sosial berskala besar atau karantina wilayah, tanpa harus menyebut apakah kemudian wabahnya itu COVID-19 atau MERS atau SARS dan sebagainya. Itu tidak boleh dari segi perundang-undangan. Tapi kemudian di dalam PP-nya itu ada penegasan COVID. Artinya kan kita dapat membaca begini. Satu, bahwa PP itu dibentuk memang karena terburu-buru dan untuk mengatasi situasi yang sifatnya mendadak. Yang kedua, bahwa keberlakuan PP itu akan menjadi tidak berlaku manakala kemudian COVID sudah teratasi. Padahal harusnya PP itu kan berlakunya umum, terus-menerus. Tidak langsung menyebut wabah spesifik. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan melihat PP, ini adalah PP yang paling singkat sepanjang yang pernah saya baca. Hanya ada 7 pasal. Kemudian kalau misalkan teman-teman bagi yang sering mengajukan gugatan PP atau membaca PP itu biasanya kan puluhan, bahkan ratusan PP itu dan teknis operasional. Tapi di dalam PP-nya, selain kemudian isinya hanya 7 pasal, substansinya tidak bunyi. Kalau misalkan bunyinya hanya pembatasan sosial berskala besar, itu kemudian sekolahnya diliburkan, ada pembatasan keagamaan, ada pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan atau di tempat fasilitas umum, itu kan sudah ada dalam undang-undang. Apa yang kemudian PP itu mengulangi lagi? Jadi saya katakan kan PP-nya ini tidak operasional. PP yang katanya untuk mengatasi masalah COVID, tetapi ternyata malah PP itu menjadi salah satu bagian dari permasalahan dalam penanganan terhadap COVID-19. Dan kalau misalkan membaca isi PP-nya itu kan kita sudah melakukan jauh sebelum PP itu muncul. Disuruh untuk social distancing, physical distancing. Kita kan sudah melakukan itu sebelum ada PP. Kemudian kan malah dari istana mengatakan nggak apa-apa biar ada dasar hukumnya. Loh, kita kan berarti bisa bertanya, berarti tindakan Kapolri yang kemarin membubarkan, yang mengeluarkan maklumat dan polisi yang membubarkan acara tidak memiliki dasar hukum dong. Wong kita juga belum secara hukum belum ada PP-nya dan sebagainya. Dan yang kemudian menjadi permasalahan sampai sekarang, ini saya juga pesimis apakah kemudian COVID-19 ini dapat teratasi atau tidak. Karena apa? Kalau kita melihat instrumen hukumnya, itu malah justru bertentangan dengan judulnya sendiri. Yang katanya PP ini adalah untuk penanganan percepatan, tetapi dengan adanya PP ini malah justru lambat. Birokrasinya tambah panjang. Contohnya begini, PSBB itu kan adalah kalau dalam undang-undang itu menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan apakah wilayah A, B, C, D ini kemudian ditetapkan sebagai wilayah yang PSBB. Tetapi kemudian di dalam PP-nya nanti bisa dibaca di pasal 2 PP 21/2020, justru PSBB itu diserahkan kepada daerah. Jadi daerah itu sifatnya adalah fakultatif. Jadi dengan ada kata dapat. Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menangani COVID-19. Berarti kan
tergantung usulan daerah. Kalau daerah mau mengajukan itu bisa, mengajukan juga tidak bisa. Nah, itu ya, dari PP-nya itu malah justru menambah panjang, yang harusnya itu ditetapkan oleh menteri, tetapi di dalam PP-nya itu ada lempar tanggung jawab yang harusnya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kemudian dilempar menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian setelah PP itu muncul, kemarin Menteri Kesehatan kemarin ada yang bertanya, di mana kemarin Menteri Kesehatan nggak pernah kelihatan. Ternyata setelah kita tunggu-tunggu, ternyata lagi ngedraft Permenkesnya. Nah, ini baru kemarin ketahuan. Setelah ada Permenkes itu ketahuan kalau ternyata sibuk ngedraft sendiri mungkin ya Permenkesnya itu. Kemudian di dalam Permenkes lebih lucu lagi. Jadi ini juga menggenapi sejumlah sengkarut atau permasalahan terkait dengan regulasi. Di dalam Permenkesnya itu malah lebih lucu lagi, bahwa daerah dapat mengusulkan kepada menteri disertai dengan beberapa data. Contohnya misalkan data terkait dengan persebaran COVID, jumlah kenaikan dan sebagainya, itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Itu malah lebih panjang di situ prosedurnya. Jadi daerah mengusulkan dulu, tapi sebelum mengusulkan ada syaratnya. Harus tahu persebaran COVID-nya berapa, jumlahnya berapa, yang positif berapa, yang negatif berapa. Baru setelah itu kemudian diusulkan, ada waktu 2 hari untuk kemudian menteri itu nanti menetapkan. Ini saya bawa ke konteks Jakarta kemarin. Jakarta kan kemarin mengajukan PSBB, tetapi kemudian ditolak oleh Menteri Kesehatan dengan catatan bahwa kebijakan untuk mengusulkan PSBB itu datanya kurang lengkap. Nah, ini kita bisa membayangkan, Jakarta aja dinyatakan kurang lengkap, padahal alat-alatnya semua di sana. Alat untuk di sana kan lebih valid dan lain sebagainya. Sekelas Jakarta saja pernah ditolak untuk kemudian dinyatakan sebagai PSBB yang akhirnya sekarang sudah ditetapkan sebagai PSBB. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Saya contohkan begini. Saya di Purworejo, di Kabupaten Purworejo, karena asli saya sini, itu alat-alatnya tidak memadai. Tidak ada alat yang dapat mendukung untuk kemudian mengatakan apakah pasien ini positif apa negatif. Kita harus ke Semarang terlebih dahulu. Jadi periksa di Semarang, di ibu kota Jawa Tengah. Padahal jarak Purworejo ke Semarang itu sekitar 3 jam. Nah, kalau misalkan daerah itu harus mengusulkan apakah mau PSBB apa tidak, pertanyaan saya kepada Menteri Kesehatan dan pemerintah pusat adalah bagaimana kemudian daerah itu punya data yang valid, sedangkan alat-alat kesehatannya saja juga tidak memadai. Untuk memeriksa pasien ini positif apa negatif itu tidak memadai dan tidak punya. Ya, yang kedua, kita kesulitan untuk APD. Perawat-perawat aja banyak yang menghindar. Dokter itu juga banyak yang kemudian menghindar karena APD-nya tidak lengkap dan sebagainya. Itu di Purworejo yang itu notabene-nya di Jawa tidak punya alat yang kemudian valid untuk kemudian mengusulkan adanya PSBB. Kalau misalkan seperti itu, nah bagaimana dengan daerah-daerah yang misalkan, mohon maaf, itu misalkan dari timur atau kemudian dari daerah yang terpencil atau misalkan tertinggal, bagaimana kemudian dia menerapkan PSBB? Kalau misalkan ada syarat bahwa Pemda itu harus menyertai data persebaran COVID, sedangkan alat-alat itu kita tidak punya. Ini kan yang kemudian menjadi permasalahan lagi, di mana kemudian malah dilemparkan ke daerah tidak punya alatnya dan sebagainya, baru kemudian akhirnya kita akan kelabakan dalam mengatasi COVID. Nah, ini terbukti. PP itu kan muncul tanggal 31 Maret 2020 alias sekitar seminggu lebih. Ya, sudah 31 Maret, dan saat itu kan jumlahnya baru sekitar 1000-an, belum sampai 2000 per 31 Maret. Nah, sekarang sudah 3.200 dan 280. Nah, kita kan bisa bertanya begini, kalau misalkan PSBB diterapkan, ternyata kemudian jumlah COVID ini terus bertambah, bisa nggak kita mengatakan bahwa PP-nya itu tidak efektif? Selain karena memang katanya begini, kalau PSBB itu katanya dapat mengurangi atau paling tidak membatasi. Ini kan yang terjadi, trennya naik terus. Bahkan kemarin naiknya 300. Jadi sejak PP itu dikeluarkan, sejak PP 21 2020 tanggal 31 Maret dikeluarkan, jumlahnya pasien positif COVID itu tidak berkurang. Yang jumlah sembuh juga tidak bertambah signifikan, tetapi yang ada malah justru semakin bertambah pesat.
Yang meninggal juga sudah mencapai 280, kemudian hampir 300. Nah, anehnya lagi, kemarin Kepala Gugus Tugas ya membawa data dari Badan Intelijen Negara mengatakan bahwa data dari BIN itu pada bulan Juli akan mencapai puncaknya sekitar 106.000. Jumlah pasien positif COVID-19 pada bulan Juli itu akan mencapai 106.000. Nah, sedangkan sekarang kan masih bulan April, di mana kemudian ya masih bulan April dan jumlah pasien positif COVID-nya itu kan baru 3.200. Iya. BIN adalah bagian dari pemerintah karena dia merupakan alat negara. Kalaupun misalkan data itu benar, ya, kalaupun misalkan data itu benar, berarti kan kita bisa katakan bahwa PSBB itu tidak efektif. Iya. Kalau misalkan data itu benar, kalau efektif nggak mungkin BIN punya prediksi bahwa akan Juli itu akan puncaknya 106.000, berarti kan akan ada pertambahan sekitar 100.000 lebih pada bulan Juli. Lantas buat apa kemudian PSBB ini diterapkan kalau BIN misalkan sudah tahu informasi kalau Juli itu malah mencapai 100.000. Ya, sedangkan kemudian kebijakan ini sudah dikeluarkan, bahkan kemudian dianggarkan ratusan triliun untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Nah, di sisi lain kan kita juga bisa bertanya, misalkan data dari mana BIN itu? Apakah BIN sekarang mengurusi masalah penyakit dan lain sebagainya? Tetapi kan terlepas dari situ, kalaupun misalkan data itu benar, berarti kita bisa mengatakan bahwa PSBB ini tidak efektif. Karena ke depan itu bukannya semakin berkurang atau semakin sedikit, tetapi malah justru semakin bertambah. Nah, itu ketika kebijakan PSBB itu diterapkan. Anehnya kemudian pemerintah mengatakan, kenapa kok PSBB itu pada akhirnya dikeluarkan dan nanti ternyata jumlah pasien positif COVID-nya itu masih terus ada. Itu kata pemerintah kemarin, ya karena masyarakatnya tidak disiplin. Masyarakatnya lagi yang disalahkan ini. Masyarakat bingung. Kebijakan hukum yang dibuat itu juga tidak tepat. Giliran kemudian PSBB-nya diterapkan dengan instrumen hukum, masyarakatnya yang kemudian dituduh tidak disiplin dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sisi lain. Dan di sisi lain ada juga Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. Jadi perpunya itu adalah mengatasi stabilitas keuangan dan masalah perekonomian. Oh iya. Kalau teman-teman membaca perpu itu, ada beberapa hal yang menarik dalam perpu itu yang saat ini, sekarang kan ini katanya akan dipermasalahkan perpunya itu, karena di dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu memberikan imunitas. Contoh misalkan di pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi wabah COVID bukan termasuk kerugian negara. Dan itu adalah dana untuk penyelamatan dari krisis. Kemudian di ayat 2-nya itu ditegaskan bahwa pemerintah dan pengambil kebijakan terkait tidak bisa digugat baik secara perdata maupun secara pidana. Kalau misalkan mengeluarkan kebijakannya itu berdasarkan itikat baik. Dan yang ketiga ditegaskan lagi, segala keputusannya juga tidak bisa digugat melalui mekanisme PT-UN. Artinya kalau misalkan kita mempertanggungjawabkan secara administratif, secara perdata maupun pidana itu tidak bisa. Padahal untuk menguji apakah dia mengeluarkan kebijakannya itu berdasarkan itikat baik atau tidak, kan harusnya pengadilan, bukan mereka sendiri toh. Dan tadi saya katakan, ketika misalkan BIN misalkan punya data bahwa akan ada 106.000 bulan Juli dan sekarang bulan April, kalaupun misalkan ini nanti data benar, bagaimana dengan dana yang telah dikeluarkan sejak bulan April sampai bulan Juli? Dana yang digelontorkan dari bulan April sampai bulan Juli. Kalau misalkan ternyata pasien positif COVID-nya ini semakin bertambah, berarti kan tidak efektif dananya. Sia-sia kita semacam itu. Karena sejak bulan dana yang dikeluarkan sejak bulan April, Mei, Juni, Juli ternyata hasilnya tidak membuat pasiennya itu berkurang, tetapi malah justru bertambah. Tapi kan ada pertanyaan ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena dianggap bukan kerugian negara. Nah, kemudian begini, yang juga lucu lagi, itu kan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk kemudian membelanjakan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan wabah. Misalkan ada pengadaan barang sekitar 10 juta masker.
atau 20 juta APD. Siapa yang akan menghitung apakah itu benar 10 juta? Siapa yang akan mengecek kalau misalkan satu-satu jumlahnya 10 juta? Atau misalkan jumlahnya 20 juta? Itu tidak ada. Iya, benar, Tidak Mas. ada. Benar. Kita bisa memastikan dari mana? Oh, ini pemerintah sudah beli 20 juta masker. Iya. Ada nggak yang menghitung 20 juta itu memang jumlahnya 20? Atau misalkan beli 10, apakah kemudian kita bisa tahu kalau isinya 10, bagaimana kalau 7 atau 6? Itu tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, artinya selain kemudian PP 21 2020 itu memiliki payung hukum, tetapi di sisi lain PP itu juga mengalami beberapa permasalahan dan justru munculnya PP itu menambah birokrasi panjang dalam penetapan suatu daerah itu untuk kemudian PSBB. Nah, Ya. itu kan menarik kalau misalkan ada yang mau menguji itu, mungkin kawan-kawan dari LBH kalau misalkan mau menguji PP-nya itu kan bisa, karena yang harusnya itu birokrasinya itu pendek, tapi kemudian dengan adanya PP malah birokrasinya panjang sehingga kemudian dapat merugikan hak konstitusional warga yang ingin mendapatkan perlindungan. Nah, di Ya. satu sisi juga dibarengi dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang arahnya itu adalah soal darurat ekonomi dan bukan darurat kesehatan. Sampai pejabatnya itu tidak bisa kemudian dilakukan dimintai pertanggungjawaban baik secara administrasi, pidana ataupun perdata. Jadi saya melihat regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu justru menambah panjang birokrasi dalam menetapkan PSBB, sehingga kemudian menurut saya perlu direvisi atau direkonstruksi ulang tata cara penetapan PSBB. Kalaupun misalkan pemerintah pusat tidak sanggup atau misalkan tidak mau kalau itu dibebankan, ya sudah, tegas saja diberikan kepada daerah, biar daerah yang kemudian menetapkan. Yang penting pemerintah pusat menyiapkan alat-alatnya saja. Untuk urusan penetapan PSBB biar diserahkan kepada daerah masing-masing. Ya, dan saya juga melihat bahwa beberapa daerah itu juga sebenarnya kecewa dengan pemerintah pusat. Ya, kecewa dengan pemerintah pusat karena dianggap pemerintah pusat itu tidak tegas. Terbukti juga di beberapa daerah masih ingin adanya karantina wilayah atau lockdown. Jadi sehingga kemudian sampai sekarang kebijakan untuk melakukan PSBB itu dianggap kurang efektif atau kemudian kurang maksimal. Sehingga kemudian beberapa daerah kemarin bisa kita lihat masih ingin bersikeras untuk melakukan karantina wilayah, tetapi kemudian ditegur berkali-kali oleh Presiden dengan mengatakan karantina wilayah menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat. Tidak boleh kemudian ada daerah-daerah yang menetapkan sendiri. Baru kemudian akhirnya pemerintah mengeluarkan PSBB, yang PSBB itu adalah kewenangan pemerintah pusat, justru di dalam PP dan Permenkes dilempar lagi ke daerah. Daerah mengusulkan menteri nanti yang menetapkan. Nah, ini saya melihat simpulannya adalah bahwa saya tidak mempermasalahkan apakah pemerintah itu mau menerapkan karantina wilayah apa PSBB. Saya kira jalan itu adalah jalan yang juga menurut saya sama-sama bagus. Iya. Sama-sama bisa dikatakan sebagai jalan untuk mengatasi wabah. Tetapi kemudian saya akan berbicara apakah ini tepat apa tidak tepat. Jadi saya katakan PSBB itu bisa efektif manakala kemudian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hubungannya itu koordinatif dan terjalin dengan baik. Jangan kemudian dilemparkan kepada daerah, tetapi daerah dilepas sendiri, tidak didukung oleh alat-alat yang memadai. Ya, Berarti itu bisa catatannya, efektif. ya berarti catatannya pada soal penerapannya ya, Mas. Iya, soal implementasinya. Dan begini, berarti kan kalau misalkan PSBB itu usulan dari daerah, berarti kalau tidak ada usulan dari daerah, maka daerahnya tidak menerapkan PSBB. Iya. Sehingga kalau misalkan daerah itu tidak menerapkan PSBB, seharusnya tidak boleh ada larangan untuk kemudian berkumpul. Ada larangan untuk berkerumun. Tidak boleh kegiatan keagamaan dibatasi, tidak boleh sekolah itu diliburkan, tidak boleh kemudian polisi membubarkan kerumunan karena daerah itu tidak menerapkan PSBB. Nah, kalau misalkan logikanya semacam itu. Nah, di tempat saya di Purworejo, terutama di Jawa Tengah, itu belum ada usulan untuk menerapkan PSBB, tetapi aparatnya cukup represif. Dalam arti benar-benar ingin membubarkan. Bahkan kan kalau kita bisa lihat cara membubarkannya kan juga tidak caranya tidak sopan. Kalau kemarin kita melihat banyak video yang sempat viral, bahkan dikata-katain, dimarah-marahin, padahal mereka tidak punya dasar hukum itu.
Karena PP itu mengamanatkan PSBB itu diusulkan dulu baru ditetapkan. Berarti sebelum daerah itu ditetapkan untuk PSBB, tidak boleh ada pembatasan terhadap kegiatan. Itu kalau kita memakai paradigma PP. Nah, seharusnya kan kemudian aparat penegak hukum juga tahu dong, harusnya dia lebih tahu hukum, seharusnya tidak boleh kemudian membubarkan atau kemudian mengadili masyarakat-masyarakat yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan PSBB, karena ternyata PSBB itu kan menjadi usulan dari daerah yang itu nanti ditetapkan oleh menteri. Nah, itu artinya PSBB bisa efektif kalau misalkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu koordinasinya bagus, saling support, termasuk alatnya dan lain sebagainya, tetapi bisa menjadi tidak efektif kalau seperti sekarang ini. Saling menyalahkan, kemudian diserahkan kepada daerah, daerah juga tidak tahu, tidak punya alatnya, pemerintah pusat juga selalu menghindar, dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak efektif. Nah, saya tidak menyalahkan apakah pemerintah itu tidak tepat mengeluarkan PSBB atau tidak. Saya mengatakan bahwa PSBB ini bisa efektif, bisa tidak efektif. Nah, kita sebagai warga negaranya kan hanya bisa memberikan masukan bahwa, oh iya kalau misalkan kita diterapkan PSBB nggak apa-apa, fair, ada instrumen hukumnya, tetapi harus konsisten. Daerah harus benar-benar didukung oleh alat-alat yang memadai. Kalau misalkan itu adalah usulan dari daerah, harusnya daerah punya alat-alat untuk kemudian bisa melakukan cek bahwa ini positif, bisa negatif, dan sebagainya. Tapi kan yang saya lihat sekarang juga kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah itu masih ya terlihat memang kurang rapi, koordinasinya juga belum bagus, belum baik. Juga kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya PP-nya itu muncul juga karena untuk mengatasi situasi dan tidak dirumuskan dengan baik, sehingga kemudian kita bisa melihat jumlah pasien positif COVID-nya tidak menurun tapi semakin bertambah, dan yang disalahkan malah masyarakatnya karena masyarakatnya tidak disiplin dan sebagainya. Ya. Itu mungkin Mas pengantar dari saya. Ya, berarti emang banyak catatan ya Mas ya kalau kita di PSBB ya. Salah satunya kalau kita bicara persoalan kelambanan pemerintah dalam menyikapi ini dengan adanya yang awal itu berupa himbauan social distancing, terus sekarang malah ngomongin social distancing lagi tapi berupa kebijakan, terus diulur-ulur ya. Dan sebelum itu juga beberapa wilayah juga sudah mulai melakukan razia dan sebagainya. Soalnya kalau di Jogja sendiri juga sudah mulai kayak gitu Mas, polisi-polisi sama Satpol PP. Kayak kemarin orang-orang yang berkerumun. Ya, karena kayak kita bisa bertanya, kalau misalkan kita lagi berkerumun atau mengadakan acara kemudian dibubarkan, ya kita bisa bertanya, loh apa dasar hukumnya? Emang daerah ini menerapkan PSBB? Kegiatan itu kan boleh dibubarkan kalau misalkan daerah ini secara resmi menerapkan PSBB. Karena tidak menerapkan PSBB, maka nggak bisa kemudian pemerintah itu kemudian membubarkan secara paksa. Ini kan nggak konsisten. Iya, bener Mas. Soalnya ya kayak warung kopi semua yang kayak di Sorowajan, terus di daerah Nologaten itu pun sudah tutup semua Mas. Iya. Jadi emang dirazia sama mereka. Nah, dan di sisi lain, karena PSBB itu diusulkan oleh daerah dan beberapa daerah juga belum, saya menduga begini, kenapa kok daerah itu tidak mengusulkan PSBB? Seharusnya saya melihat daerah-daerah itu banyak yang ingin karantina wilayah apa PSBB, tapi karena dia nggak harus menyertakan data, sehingga kesulitan untuk menyertakan data. Gimana dia punya data, alat-alatnya aja nggak punya, sementara kemudian dia dihadapkan pada pasien positif COVID, sehingga kemudian pemerintah daerah mengakalinya dengan menjaga perbatasan, dengan cara kemudian membubarkan kerumunan yang sebenarnya itu kan tidak boleh, tetapi Pemda harus berbuat demikian karena untuk mengusulkan PSBB itu ternyata susah. Iya. Yang harusnya percepatan penanganan tapi birokrasinya panjang. Nah, maka kemudian kita bisa melihat di beberapa daerah itu pada akhirnya jalan pintasnya adalah jadi perbatasannya dijaga, ada kerumunan dibubarkan dan lain sebagainya. Ini kan kasihan warga. Selain warga itu takut terhadap wabah corona, dia juga takut dengan aparat, dia juga takut bahwa ini adalah krisis ekonomi dan sebagainya. Jadi warga negaranya ketakutan semacam ini. Nah, di mana kemudian peran negara kalau misalkan seperti ini? Kalau pekerja formal, mungkin dia nggak bersuara. Bagaimana dengan mereka yang informal? Dengan situasi seperti ini, banyak yang kemudian mengeluhkan, misalkan seperti ojek online dan sebagainya, mengeluhkan nggak ada penumpang karena nggak ada yang pergi.
warung juga tutup dan lain sebagainya, padahal daerah itu tidak menerapkan PSBB. Ini kan harus kita pikirkan, jangan sampai kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum, tetapi dengan cara kemudian malah kebijakan hukumnya itu membuat rugi banyak kalangan. Ya. Ya. Yang ditujukan untuk keselamatan, tetapi malah justru memporak-porandakan masalah keselamatan serta kesejahteraan. Ya. Gitu. Nah, kira-kira Mas, kebijakan PSBB ini atau kemudian kebijakan pemerintah dalam persoalan menangani COVID ini dan itu terkesan tergesa-gesa, kira-kira itu apakah gara-gara kemudian emang persoalannya pemerintah mau mengolor-ngolornya atau kemudian emang sebenarnya pengalaman pemerintah terhadap menangani hal-hal bencana non alam seperti ini tuh emang tidak ada? Menurut Masnya kayak gimana, Mas? Ya, kalau saya melihat dengan koordinasi yang tidak bagus, kemudian terkesan awal-awal itu menyepelekan, bahkan karena Indonesia kenapa nggak kena corona karena harus makan nasi angkringan, nasi kucing, dan lain sebagainya, yang terkesan meremehkan, koordinasinya tidak bagus, kemudian regulasinya juga antara satu dengan yang lainnya itu tidak sinkron, tidak harmonis. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bukannya tidak mau atau tidak bisa dalam menangani wabah. Karena saya lihat juga tingkat kematian, tingkat kematian penyakit COVID ini kan memang rendah kalau misalkan dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Yeah. Bahkan kalau sedunia itu kan jumlahnya hanya sekitar 1.200.000 dibandingkan dengan DB, dibandingkan dengan HIV/AIDS itu lebih mematikan mereka. Tapi kan yang dikhawatirkan adalah soal persebarannya. Pemerintah itu sebenarnya bisa kalau misalkan mengatasi persebaran wabah COVID itu bisa. Negara-negara lain bisa, Indonesia pasti lebih bisa karena di sisi lain juga selain punya rumah sakit dan punya alat-alat yang memadai itu juga bisa. Tetapi kan kenapa kok kemudian pada akhirnya serampangan seperti ini ya karena mungkin koordinasinya yang tidak bagus, punya kepentingan, pemerintahnya punya kepentingan masing-masing. Ya, ini terbukti juga bahwa arah Perpu dalam Perpu nomor 1 itu juga darurat ekonomi dan sebagainya. Artinya kan kalau kemarin kita membaca gelagat pemerintah lebih memikirkan masalah ekonomi daripada kemudian masalah kesehatan. Tidak tegas, artinya tidak ada ketegasan sikap. Apakah kita menyelamatkan warga negara dulu, apa kemudian mensejahterakan? Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu jelas tujuan bernegara pertama kali itu adalah melindungi segenap bangsa. Baru kemudian diikuti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan maknanya ada. Kenapa kok harus melindungi? Karena yang penting itu warga negaranya selamat, aman, nyaman, sehingga kemudian kalau selamat untuk mengatasi masalah ekonomi itu kan bisa. Karena yang misalkan secara ekonomi dan secara negara itu masih maju Indonesia, dia tegas. Ya, bahkan presidennya mengatakan nggak peduli misalkan dengan ekonomi. Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi yang mati, tetapi tidak tahu cara menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Karena kan seperti itu. Saya melihat ini adalah soal ketegasan saja sebenarnya, ketegasan dari pemerintah. Daripada seperti ini malah ekonominya tambah hancur karena banyak yang dirugikan antara menerapkan PSBB apa tidak, sehingga kemudian menurut saya ya perlu ada perbaikan dan perlu ada evaluasi. Jadi ke depan kalau memang PSBB itu tidak efektif, harus ada evaluasi dan evaluasi itu kan dilakukan kalau tidak salah PSBB itu kan diterapkan 2 minggu selama 2 minggu pertama, jadi nanti bisa dievaluasi. Dan kalau memang tidak efektif, saya kira pemerintah perlu untuk kemudian menerapkan karantina wilayah, jadi tegas. Karena kalau PSBB itu yang dibatasi kegiatannya, tapi kalau karantina wilayah yang dibatasi itu adalah penduduknya. Jadi tidak boleh ada keluar masuk. Tapi kalau PSBB masih boleh ada warga itu keluar masuk karena yang dibatasi kegiatannya. Itu Mas. Ya, di sisi lain kan juga kalau kita ngomongin PSBB kan di situ tidak mengatur ini ya Mas. Pertanggungjawaban pemerintah. Kayak tadi baik itu ngomongin persoalan di PP-nya itu nggak boleh digugat dan semacamnya. Dan di sisi lain juga ngomongin persoalan ekonomi kan juga akan memberatkan warga sekitar. Makanya kan kayak beberapa daerah kemudian emang sepakat dengan karantina wilayah karena di situ kan ada soal pembahasan bahwa nanti ngomongin masyarakat ekonominya akan terpenuhi. Bahkan ngomongin hewan ternak aja sudah dibahas di situ. Nah,
gini Mas, kan kemarin juga sempet nih, kenapa terus kemudian gimana pasca tentang PSBB ini kemudian tidak berjalan lancar, ya kan Mas? Nah, dan di situ muncul isu bahwa nanti pemerintah tidak akan menerapkan karantina wilayah, tetapi malah yang diterapkan di situ adalah bicara persoalan darurat sipil. Nah, ini kan kemudian kalau kita melihat perpunya sendiri dan pengalaman dari perpu sendiri itu kan lebih fokus ke bicara persoalan darurat sipil, darurat bencana, militer dan sebagainya. Nah, kira-kira Mas, pandangan Mas terkait dengan darurat sipil itu seperti apa? Atau layak nggak sebenarnya untuk diterapin di Indonesia ini di masa pandemi? Ya, kemarin juga sempat ya, kemarin pemerintah juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan darurat sipil manakala kemudian kebijakan PSBB-nya ini tidak efektif, ya. Dan saya melihat begini, kenapa kemudian kita harus darurat sipil? Darurat sipil itu kan konteksnya kalau misalkan kita membaca peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, konteksnya kan lebih banyak misalkan karena masalah faktor bencana alam sebenarnya. Dan itu pun kalau misalkan memang negara mau menerapkan darurat sipil, ya menerapkan darurat sipil, pemerintah punya kewenangan yang besar. Dia bisa menyadap, membatasi komunikasi, bisa membubarkan sewaktu-waktu, bisa menggeledah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa urgensinya darurat sipil? Toh untuk menangani COVID-19, untuk menangani penyakit, kita sudah punya instrumen hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kalau misalnya sudah ada instrumen hukumnya, kenapa kemudian kita harus darurat sipil? Ini kan pemerintah tidak. Jadi masalahnya A, jawabannya itu B. Jadi tidak nyambung. Ketika masalahnya itu adalah darurat kesehatan, ya, ketika darurat kesehatan dan masalahnya darurat kesehatan, sehingga kemudian jawabannya harusnya adalah untuk mengatasi masalah darurat kesehatan, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Yang tanda tangan itu Jokowi itu undang-undangnya. Jadi kalau misalkan ada masalah COVID-19 kok misalkan yang diterapkan darurat sipil, berarti dia tidak percaya dengan karyanya sendiri, dia tidak percaya dengan undang-undang yang telah dibuatnya sendiri. Dan kalau misalkan ada permasalahan wabah, jelas solusinya apa? Membuat ada undang-undang karantina kesehatan, ada peraturan teknis yang harus dibuat. Ini enggak, larinya ke darurat sipil. Nah, kita bisa mencurigai kalau misalkan pemerintah ngotot darurat sipil, ada misi apa di balik itu? Ditambah kemudian dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, di mana segala kebijakan itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara dan tidak bisa digugat secara perdata pidana. Sudah darurat sipil, pemerintahnya nggak bisa digugat, keputusannya nggak bisa dibawa ke tun, uang yang dikeluarkan juga tidak dianggap kerugian negara. Ini kenapa? Negara apa kalau seperti ini? Jadi jangan sampai kemudian kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kan nggak boleh seperti itu. Kita kan sudah jelas, ya, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala kebijakan yang dikeluarkan harusnya bisa mengatasi persoalan. Bisa mengatasi persoalan yang ada di masyarakat, bukan kemudian malah menambah masalah baru. Apalagi kemudian mengeluarkan kebijakan dengan cara melanggar hukum. Itu kan yang tidak tepat seperti itu. Jadi darurat sipil menurut saya tidak pas dan tidak nyambung dengan situasi saat ini. Nah, kalau tadi yang dikatakan, kalau karantina wilayah kan sebenarnya lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Karena ada jaminan di dalam undang-undang. Kalau misalkan daerah itu menerapkan karantina wilayah, segala kebutuhan dasar warga beserta hewan ternaknya itu dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau PSBB tidak ada kewajiban bagi pemerintah pusat untuk kemudian memenuhi kebutuhan dasar, itu tidak ada kewajiban. Sehingga kemudian kan pemerintah inisiatif mengeluarkan kebijakan yang itu kadang kan juga masih dipertanyakan kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau karantina wilayah jelas, ketika di karantina wilayah maka kebutuhan warga itu harus dipenuhi beserta hewan ternaknya. Nah, pemerintah tidak memilih itu. Pemerintah tidak memilih karantina wilayah, yang dipilih adalah PSBB, di mana ketika misalkan yang diterapkan adalah PSBB, tidak ada kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan kebutuhan dasar bagi warga, ya tidak ada kewajiban itu. Sehingga kemudian, kalaupun misalkan ada kebijakan yang dikeluarkan saat ini seperti listrik gratis, ada BLT dan lain sebagainya,
Ya itu karena lahirnya Perpu itu tadi itu. Dana-dana dari kementerian itu kemudian dipotong dan difokuskan untuk menangani permasalahan pandemi COVID-19. Ya. Begitu, Ya. Mas. Oke, Mas. Tapi gini Mas, kira-kira menurut pandangan Mas Alan ini, kira-kira apa yang perlu diambil oleh eh, bangsa Indonesia ini atau pemerintah Indonesia inilah dalam mengeluarkan kebijakan? Soalnya kan ini udah Satu, PSBB nih. hmm, Kira-kira ke depan satu ya. apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Oke. Satu jelas bahwa karena PP-nya ini sudah muncul ya, peraturan pemerintahnya itu sudah muncul, maka yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengawal bahwa PP ini terlaksana dengan amanat dari PP ini terlaksana dengan baik, dengan catatan bahwa usulan-usulan yang berkaitan dengan PSBB yang diusulkan oleh daerah benar-benar disupport oleh pemerintah pusat. Dalam arti dalam menegakkan PP-nya tidak boleh kemudian diserahkan begitu saja kepada pemerintah daerah. Harus ada bantuan dari pemerintah pusat untuk dapat mendeteksi atau minimal menyupport alat-alat untuk kemudian daerah itu dapat menentukan data. Atau kalau enggak, kebijakan PSBB ini dievaluasi dan direvisi beberapa aturan yang itu memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengusulkan. Jadi langsung saja ditetapkan oleh menteri itu malah lebih enak. Daerah langsung kemudian akan segera sigap, akan segera siap untuk kemudian menerapkan PSBB. Jadi selain kemudian menegakkan amanat PP, diperbaiki hubungannya, yang penting kemudian harus ada evaluasi terhadap implementasi dari PSBB ini. Kalau untuk karantina wilayah, saya kira itu bisa jadi opsi, manakala memang nanti PSBB itu tidak efektif, maka satu-satunya jalan, salah satunya mau nggak mau kita harus menerapkan karantina wilayah. Tetapi kan itu nanti, nah kita bisa mencegah itu dari sekarang. Artinya harus ada evaluasi bagi kebijakan PSBB ini. Jangan sampai yang awalnya paradigmanya itu adalah penanganan, percepatan, tapi justru dengan munculnya regulasi ini tidak lagi cepat, malah justru menjadi lambat. Ya, benar. Ya. Nah, oke, mungkin itu saja Mas ya, pemantikan apa, maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, mungkin nanti bisa ditanggapi dari pertanyaannya kawan-kawan yang kemudian diajukan di kolom komentar. Nah, ini ada satu nih Mas. Bentar ya Mas. Bagi teman-teman yang kemudian pengen mengajukan pertanyaan, silakan di kolom komentar, nanti saya catat, terus nanti saya pertanyakan kepada Mas Alan. Nah, ini udah ada satu nih Mas, dari akun Yogi Fadli. Nah, kira-kira kenapa ya pemerintah tidak memilih karantina wilayah? Ya, yang pertama kalau secara hukum ya, ini kalau jawaban secara hukum, kenapa kok pemerintah itu tidak menerapkan karantina wilayah? Karena memang pemerintah diberikan beberapa opsi. Ya, selain ada karantina wilayah, ada opsi PSBB, ada karantina rumah sakit. Jadi secara hukum, kenapa kok tidak dipilih karantina wilayah? Karena memang pemerintah itu diberikan opsi dan keleluasaan untuk kemudian menerapkan kebijakan apa yang tepat. Nah, menurut pemerintah pusat itu kan karantina wilayah tidak tepat karena itu akan merugikan ekonomi. Dan yang tepat adalah PSBB. Dan berkaca juga bahwa daerah-daerah yang melakukan karantina wilayah atau lockdown itu malah justru rusak. Contohnya kemarin kan dicontohkan oleh pemerintah di India. Di India itu kan kenapa kok kemudian lockdown-nya itu tidak berhasil? Karena memang tidak ada jaminan terhadap kebutuhan dasar warga. Sehingga warganya protes. Yang harusnya menjauhi kerumunan malah demonstrasi di India itu besar-besaran. Padahal disuruh untuk menjauhi kerumunan. Nah, secara hukum, kenapa tidak menerapkan karantina wilayah? Karena memang memiliki beberapa opsi, ya, yang itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Tapi dari segi sosiologis, saya melihat pemerintah sepertinya tidak mampu dan tidak mau repot. Karena kalau yang diterapkan karantina wilayah, pemerintah pusat itu harus benar-benar memikirkan bagaimana cara untuk menjamin kebutuhan dasar hidup warga. Sekaligus hewan ternaknya yang itu membutuhkan dana yang sangat besar dan teknis operasionalnya juga sangat rumit, sehingga pemerintah saya melihat tidak mau repot. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan Mas. Tadi awal banget. Nah, ini
kita kembali ke awal yang kemudian itu merujuk persoalan yang tadi bicara pendanaan sama sekalian untuk pengawasan terhadap kayak apa ya fasilitas yang kemudian dari anggaran tersebut. Nah, itu tadi pertanyaannya. Jadi bentar Mas, maaf. Nah, ini persoalan pengawasan sebenarnya Mas. Siap. Jadi kan pemerintah itu kemudian ketika membentuk suatu peraturan perundang-undang atau suatu kebijakan, nah itu kan ada pengawasan dari Kejagung salah satunya. Nah, kira-kira gimana Mas? Ini sebenarnya lebih menanggapi perkataannya jenengan tadi yang kemudian ini loh, kemudian tidak ada pengawasan terkait dengan pemberian terhadap fasilitas yang diberikan oleh negara itu tadi. Mohon maaf Mas, macet-macet barusan saya tidak bisa dengar. Oh, ya. Bentar Mas ya. Ya barusan macet-macet soalnya nggak ada gambarnya barusan. Oke. Bentar Mas. Yang mana intinya misal? Lebih ini sih Mas, bicara persoalan pengawasan terhadap ini pembentukan kebijakan. Jadi kan ada pengawasan dari Kejagung tuh. Nah, Ya. itu kan kemudian dimungkinkan bahwa tidak ada cacat administrasinya, baik itu perihal keuangannya atau kemudian perihal yang lainnya. Ya, artinya gini, yang dapat memastikan apakah kebijakannya cacat administrasi atau kemudian itikat baik, itu kan adalah pengadilan harusnya, bukan lembaga yang membuat. Jadi kalau misalkan KSSK mengatakan atau misalkan ini kan sudah didampingi ini, makanya kan kemudian perlu pengujian, perlu ada kontrol. Nggak mungkin kemudian orang yang mengeluarkan kebijakan mempunyai tafsir, oh, ini sudah berdasarkan itikat baik. Nah, untuk menguji itu kan harusnya lembaga lain, bukan kemudian diserahkan kepada lembaga yang mengeluarkan kebijakan itu. Ini kan lucu. Di satu sisi mereka punya kuasa untuk anggaran, termasuk kuasa untuk melakukan kebijakan, tetapi di sisi lain mereka sendiri yang mengevaluasi dan melidiki. Harusnya kan ini diberikan kepada lembaga penegak hukum untuk kemudian melakukan audit. Jadi kalau misalkan ada kebijakan yang tidak tepat sasaran atau kemudian salah, kan pengadilan yang memutuskan, oh ini tidak berdasarkan itikat baik, terbukti begini. Nah kalau misalkan itu diserahkan kepada pemerintah pasti mengatakan itu itikat baik. Nggak mungkin dia mengelak ini bukan itikat baik, tetapi kan untuk menguji apakah memang benar itu dilaksanakan dengan itikat baik atau dengan benar, itu adalah pengadilan. Jadi salah satu prinsip negara hukum itu kan semua kebijakan itu harus mempunyai pertanggungjawaban, harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya, oke. Nah, ini ada satu lagi Mas. Jadi terkait dengan bicara persoalan lockdown. Nah, jadi kan pertanyaannya gini dari akun Widantara. Kalau terkait lockdown yang dilakukan di desa atau di kampung itu ada dasar hukumnya enggak, Bung? Apa itu bagian dari kebijakan pemerintah atau inisiatif warga? Kalau ditanya dasar hukumnya, jelas tidak ada. Kalau misalkan dasar hukum kampung atau desa-desa melakukan lockdown atau menutup itu kan tidak ada. Tapi menurut saya itu adalah bagian upaya preventif yang dilakukan oleh warga. Jadi manakala Pemdanya tidak tegas menyatakan apakah mau PSBB atau tidak, maka warga negara punya rule-nya tersendiri. Jadi kalau ditanya dasar hukumnya apa, tidak ada. Karena yang boleh dibatasi kegiatannya atau tempatnya itu kalau misalkan kita menerapkan PSBB. Sepanjang daerah itu tidak menerapkan PSBB, maka tidak bisa daerah itu melakukan pembatasan terhadap kegiatan apapun yang itu menimbulkan kerumunan, itu nggak bisa. Jadi lockdown di desa-desa, kampung itu tidak ada dasar hukumnya. Tetapi itu bisa kita maknai bahwa itu adalah upaya positif untuk
tindakan preventif ya, upaya positif dan sekaligus tindakan preventif yang dilakukan oleh warga negara untuk mengatasi persebaran COVID. Gimana mereka kan juga punya kekhawatiran. Manakala negara tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, maka mereka mempunyai cara masing-masing untuk mempertahankan keselamatannya. Nah, saya melihat itu upaya positif sebenarnya. Ya, oke. Oke Mas, kita ini kan udah hampir 1 jam Mas. Kita Siap. keluar dulu, nanti kita lanjut lagi masuk ke Instagram, bikin live streaming lagi untuk melanjutkan diskusi ini ya Mas ya. Oke. Oke, siap. Oke. Untuk teman-teman yang di live streaming ini, nggak apa-apa, ini diskusinya belum selesai. Kita nanti keluar sebentar, terus kita akan masuk lagi, terus teman-teman bisa ikut terlibat dalam diskusi itu lagi, oke? Nah, kita mulai lagi ya, Mas, diskusinya. Lebih ke sesi tanya jawab dari kawan-kawan yang ada di kolom komentar. Nah, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya di awal soal bicara tentang ada nggak aturan dasarnya terkait dengan lockdown yang ada di desa atau di kampung-kampung itu, dan Masnya sendiri sudah menjawab bagaimana kondisi terkait dengan dasar hukum yang mengatur tentang lockdown itu sendiri, atau ternyata sebenarnya itu adalah inisiatif dari pemerintah, inisiatif dari warga itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas. Jadi pertanyaannya gini, apakah dengan tidak dilaksanakannya UU karantina kesehatan, yang berarti di dalam kurung itu ada karantina rumah sakit, karantina wilayah. Nah, apakah dapat dikatakan lari dari tanggung jawabnya? Jadi maksudnya ketika pemerintah tidak menerapkan UU karantina kesehatan ini berarti adalah posisi pemerintah sedang meninggalkan tanggung jawabnya. Oke. Gimana? Ya, saya melihat begini bahwa apakah kemudian pemerintah itu konsisten menegakkan undang-undang karantina kesehatan dan PP. Nah, kalau misalkan saya melihat bahwa ya pemerintah sebenarnya sudah melaksanakan undang-undang itu, tetapi kemudian untuk melaksanakan PP dan Permenkesnya itu masih serampangan. Jadi saya belum melihat ada unsur lepas tanggung jawab, yang saya lebih memilih bahasa ada lempar tanggung jawab. Jadi bukan lepas tanggung jawab, tapi saling lempar tanggung jawab. Ya. Karena saya juga pemerintah juga di satu ada upaya untuk kemudian upaya-upaya sisilan, memang ada upaya-upaya positif, tetapi saya mengatakan bukan kemudian berarti lepas tanggung jawab, tapi yang saya melihat adalah adanya lempar tanggung jawab. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling lempar. Ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Koordinasinya juga tidak baik. Nah, sebenarnya baik mau karantina wilayah atau PSBB itu sama-sama dibenarkan dalam undang-undang. Artinya sama-sama punya dasar hukum. Tinggal kemudian yang kita perbaiki dan kita kawal adalah implementasinya. Nah, karena sekarang yang diterapkan adalah PSBB, maka kan kita sedang mengawal implementasinya. Nah, ternyata di dalam implementasi PP itu, saya melihat pemerintah juga masih kocar-kacir. Ya, jadi masih lempar tanggung jawab. Bahkan saling overlap dan lain sebagainya. Jadi saya melihat kalau yang sekarang itu tidak lepas tugas atau lepas tanggung jawab, tapi yang ada adalah lempar tanggung jawab yang ada. Ya, oke. Okay. Itu mau dimaknai lepas apa enggak tahu, tapi yang jelas itu lempar tanggung jawab itu sudah pasti. Iya, ya, cari aman ya Mas ya. Tapi yang pasti emang benar sih Mas. Antara pemerintah daerah kan saling menyalahkan juga sama pusat. Nah, itu jawabannya ya bagi teman yang bertanya terkait dengan hal itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas dari akun Naya Amin Zaininas terkait dengan konteks yang ada di DKI. Nah, hari ini kan DKI sudah resmi diterapkan PSBB. Nah, di hari Jumat ini.
Nah, jika terjadi pelanggaran, apa bisa dijerat dengan pasal-pasal yang melanggar? Siapa yang dapat menangani? Oke, Oke, ketika silakan. daerah itu ketika daerah itu sudah ditetapkan sebagai PSBB, maka penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu bisa dilakukan. Artinya penegakan hukumnya memakai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Nanti bisa dicek di pasal-pasal tentang ketentuan pidana itu bisa diatur di situ bahwa segala segala setiap orang yang mengganggu jalannya aktivitas atau berkaitan dengan kebijakan atau baik PSBB maupun pemerintah, kalau yang saya baca itu dipenjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta, itu hukumannya. Oh Jadi ya. ketika suatu daerah itu menerapkan PSBB, maka sanksi pidananya itu sudah bisa diterapkan. Itu diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ada ketentuan pidananya. Jadi Ya. 1 tahun dan dendanya 100 juta kalau tidak salah. Ya. Nah, Tetapi kalau berarti kan kalau daerah yang tidak menerapkan PSBB nggak boleh kemudian penegak hukum membubarkan atau kemudian melakukan penggerbekan atau dan lain sebagainya nggak boleh. Harusnya logika penegakan hukum atau sanksi pidana diterapkan ketika daerah itu resmi PSBB. Tapi sepanjang tidak menerapkan PSBB, tidak dibenarkan juga penegak hukum itu melakukan tindakan preventif, tindakan represif untuk kemudian melakukan penggerbekan, ditangkap dan sebagainya itu tidak boleh, tidak dibenarkan. ya. Oke. Berarti itu ya catatannya teman-teman yang lagi nonton apa live streaming ini. Nanti kalau seumpama di daerahnya belum nerapin PSBB, terus teman-teman pada diusir semuanya, nah pakai dasarnya bahwa ternyata belum ada PSBB. Nah, Nah oke. ditanya, lo mana daerah ini menerapkan PSBB apa enggak? Enggak, ya enggak bisa Ya, dibatasi. Yang dibatasi itu kalau PSBB itu pun ya, kan mekanismenya panjang, diusulkan oleh daerah, baru nanti ditetapkan oleh menteri. Daerah pun kalau ya. mau mengusulkan banyak, harus ada peta persebaran dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini Mas, pertanyaan yang selanjutnya, ini ada dari Gagas Pangukir. Pertanyaan gini, konsekuensi apa yang bakalan terjadi ketika dilakukan darurat sipil, baik HAM, ekonomi, dan politik? Gimana Mas? Ini, konsekuensi apa yang bakalan terjadi ketika dilakukan darurat sipil, baik HAM, ekonomi, dan politik? Konsekuensi apa, Kalau Mas, PSBB, kira-kira? kalau Kalau ini, PSBB ya. darurat sipil, Mas. Darurat sipil. Oh, darurat sipil. Ya jelas, kalau misalkan situasinya itu dianggap sebagai darurat sipil, itu akan rugi. Karena pertama begini, ketika suatu daerah itu ditetapkan sebagai wilayah yang darurat, maka secara ekonomi, politik, sosial itu akan dianggap sebagai situasinya darurat, sehingga akan rugi. Baik secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi jelas, ketika diberlakukan darurat sipil kan tempat-tempat kan bisa ditutup oleh pemerintah, bahkan dipaksa tutup, tidak boleh ada akses dan lain sebagainya. Jadi secara ekonomi tentu akan merugikan. Kalau secara politik dan hukum, pemerintah bisa kemudian melakukan penggeledahan, bahkan bisa menyadap, bahkan bisa membatasi kegiatan penduduk dengan cara-cara yang represif. Karena bahasanya adalah darurat sipil. Ya. Disadap, digeledah, digerebek, dibubarkan. Lebih kasar lagi itu lebih bisa kalau darurat sipil. Jadi selain secara ekonomi itu akan merugikan, karena itu pemerintah punya kuasa yang besar untuk kemudian menutup beberapa tempat, secara politik dan hukum itu juga akan menjadikan presiden itu kan kewenangannya besar karena diterapkan darurat sipil. Dan secara sosiologis jelas ketika suatu daerah itu diterapkan sebagai katakan sebagai darurat sipil, maka daerah itu dianggap tidak normal karena dalam situasi yang darurat, sehingga kemudian ketika daerah itu lama-lama dinyatakan sebagai posisi yang darurat, jelas itu akan merugikan dari segala macam aspek, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, itu akan sangat merugikan. Dan daerahnya benar-benar bisa kita katakan ya sedikit mencekam lah kalau darurat sipil itu. Tapi itu adalah kebijakan yang sekali lagi tidak nyambung sebenarnya kalau mengatasi COVID-19 ini. Ya, oke. Oke. Ini Mas, kalau terkait dengan
ini kan tadi darurat sipil. Nah, ini kembali lagi ke PSBB. Ada yang nanya nih Mas dari Muhabdillah Hakewa. Jadi bagaimana sih mekanisme pengesahan PSBB secara administratif di Pemda? Ya, eh, kalau secara hukum pertama itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 ya. Di situ ada prosedurnya di mana kemudian daerah itu bisa mengusulkan adanya PSBB. Nanti teman-teman mungkin bisa buka Permenkes nomor 9 tahun 2020, di situ ada prosedurnya. Oh ya, itu Secara yang baru ya sederhana. Mas ya? Gimana? Yang apa? Baru. Baru itu setelah PP, munculnya setelah PP. Jadi prosedurnya ada di situ. Bagaimana kemudian di situ diatur daerah itu dapat mengusulkan PSBB. Tapi satu yang jelas, kalau nanti teman-teman membaca Permenkes itu, ada prosedurnya juga di situ. Tetapi intinya PSBB itu kalau menurut Permenkes diusulkan oleh daerah, ya, tetapi disertai dengan dokumen-dokumen, disertai dengan data-data yang lengkap, dan dokumen yang lengkap itu diusulkan oleh menteri. Nanti menteri yang akan mengkaji. Paling lama 2 hari, menteri itu nanti akan menetapkan PSBB apa tidak. Ya. Jadi ada timnya lagi nanti di pusat. Baru nanti yang menetapkan PSBB itu adalah menteri. Oh ini ya, daerah ini disetujui ada PSBB, maka ketika menteri melakukan penetapan terhadap darurat itu, ketika menteri melakukan penetapan, maka daerahnya secara otomatis dianggap sebagai daerah yang menerapkan PSBB. Itu prosedur kalau dalam Permenkes. Untuk rincinya nanti bisa dibuka di Permenkes nomor 9 tahun 2020. Tetapi yang jelas birokrasinya panjang. Oh ya, oke. Ini Mas, kalau ini tindak lanjut sih sebenarnya dari PSBB tadi. Nah, kira-kira apa hak dan kewajiban antara relasi Pemda dengan rakyat dalam wilayah yang nerapin PSBB tersebut? Jelas bahwa Pemda pasti punya kebijakan, relasinya apa? Bahwa Pemda itu kan adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyatnya dibanding dengan pemerintah, terutama yang kabupaten. Artinya dia yang tahu persoalan yang ada di daerah. Nah, walaupun misalkan karena PSBB itu dapat diusulkan oleh daerah, berarti kan artinya daerah punya opsi untuk menerapkan atau tidak menerapkan. Karena itu menjadi opsi bagi daerah, saya kira kalau misalkan relasinya apa, Pemda harus kemudian berkoordinasi dengan DPRD. Karena bagaimanapun DPRD itu kan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, di mana kemudian mereka punya konstituen, di mana kemudian secara legitimasi kan dia juga mewakili rakyat. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemda? Apa relasinya? Jelas relasinya bahwa Pemda harus juga melakukan perlindungan terhadap warganya. Kalau misalkan PSBB ini susah atau sulit, apa yang kemudian harus dilakukan oleh daerah? Maka kan kalau kita melihat, contohnya misalkan di daerah saya, di daerah Purworejo, itu di setiap perbatasannya itu sudah dijaga oleh polisi dan militer. Jadi kalau misalkan ada orang dari luar masuk ke Purworejo, itu pasti ditanya dari mana, mau kemana, kemudian diperiksa kesehatannya dan sebagainya. Itu adalah tindakan preventif dari Pemda. Artinya walaupun PSBB itu prosedurnya rumit, tapi Pemda juga memiliki kewajiban untuk melakukan atau melindungi warga yang ada di daerah. Caranya bisa macam-macam, tindakan-tindakan preventifnya itu. Di beberapa daerah saya melihat bahwa di stasiun, bahkan di bandara itu sudah disediakan dokter. Pemeriksaan khusus. Begitu ada penumpang datang, langsung diperiksa. Begitu kemudian ada yang mau pergi, ditanya perginya kemana, bahkan KTP-nya dilihat dan sebagainya. Itu kan tindakan-tindakan preventif yang harusnya dilakukan. Nah, adanya juga kampung-kampung yang melakukan lockdown, itu juga bisa kita maknai sebagai cara mereka untuk kemudian melindungi atau menyelamatkan manakala negara itu tidak maksimal dalam menjamin adanya keselamatan, maka rakyat punya caranya masing-masing dengan cara yang tidak melanggar hukum. Oke. Nah ini Mas, menarik. Nah tadi ini kan sekilas kita sudah membahas terkait dengan takaran nasional ya Mas, dan sedikit menyentuh takaran persoalan kebijakan di daerah. Nah
Ini ada pertanyaan dari Mela Fajri. Nah, ini konteksnya dalam Jogja. Nah, konteks dalam kalau dalam konteks Jogja bagaimana ya, Mas? Nah, mungkin ini bisa sembari Mas Alan ini menjelaskan sejauh ini seperti apa sih kebijakan yang ada di Jogja dan sekiranya Ya, untuk ke depan bagaimana Jogja dalam menanggapi persoalan COVID ini sekaligus di sini kan sudah ada PPSB ini. oke. DIY secara resmi belum menerapkan PSBB ya, kalau secara resmi ya, karena memang belum ada usulan dan belum ada penetapan dari Menteri apakah DIY ini PSBB. Berarti kan kesimpulannya DIY belum menerapkan PSBB. Tetapi yang saya lihat di DIY itu juga kebijakannya kadang berubah. Saya contohkan begini, kemarin ketika banyak pemudik datang, Sultan mengatakan bahwa nggak apa-apa mudik, masa ada orang pulang nggak boleh mudik. Tapi kemudian Iya. kemarin berbeda lagi keterangannya bahwa yang mudik ditahan dulu dan lain sebagainya. Nah, secara hukum DIY belum menerapkan PSBB sehingga kemudian pembatasan sosial berskala besar itu belum berlaku di DIY. Tetapi saya juga melihat di DIY itu ada peran-peran dari Pemda secara preventif untuk kemudian menangani wabah COVID. Dan saya juga melihat di DIY ini juga cukup bagus ya sebenarnya masyarakatnya banyak yang ini terbukti bahwa tidak ada pertambahan pasien COVID di Yogyakarta. Sudah lama loh maksudnya ininya apa data yang ada itu kan dari dulu ya segitu terus Iya. belum ada yang tambah. Iya. Dan Tapi saya juga kemarin emang ini dicek sih di Mas. beberapa tempat. Nah, Gimana? bentar Mas. Kan tapi kemarin saya sempat nanya nih sama teman-teman yang kemudian kerja Hmm? di salah satu rumah sakit yang ada di Jogja. Nah, katanya itu kalau terkait dengan kan bicara persoalan apa angka COVID ini kan baru-baru ini kan kita ngomongin rapid test. Nah, katanya bicara persoalan rapid test itu emang sudah dilaksanakan di beberapa rumah sakit di DIY. Cuma untuk penetapan bahwa itu terkena positif corona atau tidak itu akan dikaji di laboratorium setingkat nasional dan itu membutuhkan antri yang sangat panjang di sana. Ya, rapid test itu kan tidak akurat. Akurasinya hanya 70%. Bahkan ada kejadian menarik. Kemarin ada yang di rapid test itu negatif, ternyata di tes yang resminya itu yang dijadikan oleh pemerintah itu positif. Ada juga yang kebalik, di rapid testnya positif, di yang resminya itu tidak kemudian negatif. Ya ini kan saya melihat bahwa nyawa ini kan juga dibuat main-main di sini. Nah saya melihat Iya, begini, di DIY ini kan secara resmi memang belum menerapkan PSBB, tetapi saya lihat juga masyarakatnya cukup disiplin kalau masyarakatnya. ya, Ini terbukti bahwa di beberapa tempat di DIY itu sudah banyak yang tidak ramai lagi, misalkan di titik-titik keseramaian, misalnya seperti Malioboro, Embaruko Plaza, Tugu, dan lain sebagainya, dan mal-mal banyak yang tutup. Nah, saya melihat kenapa kemudian di DIY itu, saya tidak mengatakan berhasil, tetapi saya mengatakan bahwa kenapa kemudian di DIY itu tidak ada pertambahan yang cukup banyak, karena cukup disiplin masyarakat yang ada di DIY. Jadi itu kan memang kesadaran masyarakatnya kan tinggi. Tetapi bahwa kebijakan pemerintah DIY saat ini ya, dia juga bingung. Di satu sisi memang yang dipunyai itu adalah rapid test, tetapi sementara pemerintah pusat itu pakainya bukan rapid test, tapi PCR kalau tidak salah yang itu menjadi alat iya, resmi yang itu akurasinya sangat mendekati atau 100%. Nah ini yang tadi saya katakan, jangankan DIY, DIY aja misalkan yang sekelas provinsi yang istimewa dan juga cukup maju, itu juga kesulitan terhadap alat atau misalkan antri, apalagi dengan daerah lain gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Nah, kalau saya melihat DIY secara resmi belum menerapkan PSBB, tetapi kesadaran masyarakat di DIY bagus sehingga persebaran COVID-nya masih terkendali, bahkan trennya tidak mengalami kenaikan. Dan juga mahasiswa banyak yang sudah pulang ke kampungnya. iya sih Mas. Bapak Sari sepi Mas. Oke. Nah, ini Mas ada pertanyaan lanjut terkait dengan dana penanganan COVID-19
yang 400 triliunan itu Mas, apakah Ya, relokasinya menurut jenengan secara hukum tepat? Dalam arti perihal 150% untuk pemulihan ekonomi, 70% untuk pajak, 75% untuk kesehatan, 110 untuk jaring pengamanan sosial. soal anggarannya ya Mas ya. Iya, jadi kira-kira secara hukum itu tepat nggak, Mas? Ya karena itu perpu ya, karena itu dikeluarkan oleh presiden, dia memang mempunyai landasan konstitusional karena menganggap situasinya genting. Hmm. Nah, secara hukum tepat. Maksudnya misalkan mengalokasi dana untuk menangani COVID dengan dia memplot bahwa anggaran untuk penanganan ini berapa itu sah-sah saja dalam hukum. Karena kan ada aturannya. Tetapi yang kemudian tadi saya katakan, ini menimbulkan kecurigaan. Kami sepakat bahwa ada dana yang untuk kemudian diplotkan untuk jaringan pengaman sosial atau kemudian untuk pajak dan sebagainya. Sepanjang dana itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Ini kan enggak. Nah, Dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak dihitung sebagai kerugian negara. Makanya tadi saya katakan, rakyat itu kan posisinya juga manut. Ketika misalkan ketika misalkan APBN itu digelontorkan atau dialihkan untuk menangani COVID-19 dengan jumlah yang ratusan triliun, kita sepakat. Tetapi kenapa kemudian di dalam perpu itu malah diatur bahwa segala pengeluaran untuk menyelamatkan krisis itu tidak dianggap sebagai kerugian negara. Artinya kan dalam perpu ini juga meniadakan adanya pertanggungjawaban masalah keuangan. Nah itu yang kami iya. curigai. Itu. Nah, Mau nah, dianggarkan 100 triliun, mau 200 triliun, kita prinsipnya oke. Tetapi kan kita butuh keterbukaan itu, transparansi. Kita butuh akuntabilitas. Nah itu yang di dalam perpu tidak ada. Karena kemudian dianggap sebagai biaya untuk menyelamatkan krisis dan bukan kerugian negara. Pejabatnya iya. juga tidak bisa secara perdata dan pidana. Hmm. Nah, emang benar-benar kacau ya Mas ya sebenarnya. Nah, oke Mas, ini lanjut sih Mas. Nah, ini yang lagi trending beberapa ini Mas. Di tengah pandemi ini kan banyak sekali karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, bagaimana kehadiran negara dalam hal ini Mas? Kan kemarin kan juga sempat muncul surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan dan memang beberapa uh, perusahaan pasca itu kan memang banyak yang sangat di PHK, dirumahkan atau di PHK juga. Oke, saya melihat gelombang PHK dan gelombang ekonomi turun ini memang juga terjadi di beberapa negara, tetapi Iya. kemudian kenapa kok di Indonesia itu gelombang PHK-nya juga sangat banyak? Karena memang pemerintahnya kan di satu sisi tidak tegas. Apakah tadi saya katakan setengah melakukan PSBB, setengah enggak. Jadi sudah banyak karyawan yang di PHK, tetapi jumlah persebaran COVID-nya semakin tinggi. Harusnya kan dibalik. Ketika misalkan ekonomi jatuh, ya sudah berarti yang pertaruhannya ekonomi jatuh yang penting selamat. Tapi kan ini enggak. Ekonominya kita semakin turun, tapi persebaran COVID-nya semakin tinggi. Dan saya kemudian Iya. melihat ketika misalkan yang terjadi seperti ini ya, maka negara kan harus tegas. Tadi saya katakan, ketika memang kita fight misalkan PSBB ya sudah, terapkan PSBB konsisten, mana yang boleh buka, mana yang tidak boleh. Kalau saya melihat kan begini, di dalam Permenkes 9 2020 itu juga ada bahwa tempat kerja itu boleh dikecualikan atau masih bisa buka sepanjang itu misalkan tempat kerjanya itu masalah produksi, masalah keuangan, ekonomi, pangan itu masih dimungkinkan untuk dibuka. Nah, jadi kan di sisi lain juga karena negara juga setengah-setengah melakukan PSBB, di satu sisi sudah buka ini karyawan perusahaan-perusahaan atau toko, tapi tidak ada masyarakat yang keluar. Jadi sehingga menurut saya kan kalau misalkan kebijakan ini tidak efektif ya menurut saya perlu dievaluasi karena sudah merugikan secara ekonomi dan sosial. Sudah banyak yang kemudian dirugikan. Dan negara harus mengevaluasi kebijakan PSBB ini. Ya. Oke. Mas, ini ada pertanyaan, tapi konteksnya di luar hukum, Mas. Mana Mas? Soal apa? Kira-kira?
soal ini. Ya, soal apa? Jadi wabah COVID-19 yang melanda Indonesia itu secara natural atau non natural. Maksudnya non natural ini dalam kurung permainan imperialisme. Karena ada relasi lembaga-lembaga imperialisme seperti WHO, World Bank sama IMF. Mana Mas? Ya, kalau saya tanggapannya singkat, ya gini. Di satu sisi memang adanya corona itu memang wabah dan itu memang ada, benar-benar ada. Tetapi di sisi lain banyak banyak penumpang gelap yang juga ikut mengambil keuntungan dari ada situasi seperti ini. Ya. Artinya saya komentarnya itu aja lah. Artinya tetap musibah ini memang benar adanya, virus itu memang ada, tetapi penumpang gelapnya juga ada di sini. Banyak yang mengambil keuntungan dari adanya wabah corona ini. Ya, perang bisnis lah. Sama sebenarnya. Nah, itu komentar singkat saya. Ya, oke. Itu ya jawaban dari Mas Alan terkait dengan pertanyaan Naya Amin Zaini Nas. Mungkin besok di diskusi lebih lanjut kita bisa berbicara itu dengan dalam bidang yang berbeda dari hukum, tapi lebih fokus ke ekonomi dan sebagainya. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi. Nah, ini aja Mas. Sebenarnya ini udah Masnya jelasin sih di awal tadi. Terkait dengan bicara persoalan payung hukum tentang PPSB. Tadi sudah ya? Ya, jadi gini pertanyaannya. Bentar. Saya cariin dulu Mas. Di atas ini. Nah, PSBB ini kok cuma diberlakukan saja, tapi kenapa tidak jelas pemberlakuan payung hukumnya? Karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu udah ada juga pembahasan PSBB. Kenapa tidak diberlakukan saja UU 6 2018? Ya, tadi saya katakan, makanya kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu kan sudah mengatur masalah PSBB. Sementara kemudian yang dibutuhkan itu adalah peraturan pelaksananya atau lebih teknis operasional. Harusnya kan PP mengatur hal yang sifatnya teknis operasional, tapi kan tadi saya katakan di awal, PP PSBB ini malah hanya 7 pasal dan itu sifatnya umum. Harusnya kan dia merinci lebih lanjut ketika PSBB itu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalaupun misalkan PSBB itu diterapkan berapa hari, evaluasinya bagaimana, kemudian teknisnya bagaimana, ini tidak ada di PP. Sehingga kemudian wajar kalau ada yang mengatakan kalau membaca PP-nya sebenarnya dalam undang-undang itu sudah ada. Makanya kan kemarin ketika kemarin saya membuat press release, PP-nya ini tidak mengatur apapun. Hanya menegaskan kembali apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi PP-nya kan saya katakan sebagai PP-nya tidak teknis operasional, tetapi hanya mengatur hal-hal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan mengatur apa yang sudah kita lakukan, yaitu social distancing dan physical distancing. Itu kan kita sudah lakukan, baru kemudian kita diatur. Ya. Begitu. Ya, oke. Nah, ini ada lagi Mas ngomongin soal relokasi dana. Ini tindak kelanjutan dari yang tadi dari akun IM6 SIJ underscore. Nah, ini gini. Terkait dengan relokasi dana 70% untuk instansi pajak dan 150% untuk pemulihan ekonomi, semacam pembiayaan dunia usaha, sementara tidak ada jaminan dari negara agar buruh tidak di PHK perusahaan. Itu bagaimana Mas? Nah, serta terkait buruh yang dirumahkan dengan ketidakpastian sampai kapan, nah secara hukum bagaimana? Oke, satu ya, misalkan terhadap beberapa karyawan yang di PHK dan buruh, tentu kan mereka punya perjanjian kontrak. Nah, di satu sisi memang ini dilematis ya, perusahaan itu tidak dapat produksi, kalaupun misalkan juga produksi itu terbatas, sehingga kemudian antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Sehingga yang kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah melakukan
melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini yang kemudian saya katakan ketika misalkan yang diterapkan adalah PSBB, maka sebenarnya tidak ada kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan apapun. Nah, kalau misalkan kita rugi banyak seperti ini, kenapa kemudian kita tidak memilih karantina wilayah saja? Artinya begini, kalau karantina wilayah itu dimungkinkan tidak akan ada PHK. Karena apa? Semua perusahaan itu tutup. Tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik kemudian perusahaan maupun kemudian ya istilahnya libur lah. Libur. Tapi kalau PSBB itu masih setengah boleh, setengah tidak. Sifatnya kan hanya himbauan saja. Mall misalkan, mall tetap tidak bisa dilarang karena kemudian harus buka. Tetapi siapa yang akan datang ke mall dan lain sebagainya. Artinya kan ini dilematis. Kebijakan PSBB ini dilematis. Di satu sisi memang itu masih dipertanyakan apakah benar dapat mengatasi wabah atau tidak. Yang kedua memang secara sosial karena yang dibatasi itu adalah kegiatannya, maka ya ini konsekuensinya. Ketika yang dipilih adalah PSBB, konsekuensinya akan banyak gelombang PHK besar-besaran dan bahkan ekonominya juga turun. Tetapi kalau misalkan yang diterapkan karantina wilayah, ya ekonominya semua akan turun, tetapi kemudian itu bisa mengurangi hal-hal yang seperti PHK dan lain sebagainya. Makanya kan setiap kebijakan punya implikasi masing-masing. Tadi saya katakan PSBB ini tidak ada kewajiban pemerintah pusat untuk intervensi langsung. Karena memang situasinya seperti ini, jadi pemerintah pusat sifatnya hanya melakukan imbauan dan work from home itu. Benar. Oke. Gitu, Mas. Oh ya, siap. Nah, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau ini masih ada waktu 30 menit. Kalau emang sudah tidak ada, kita sudahi saja. Ya. Sejauh ini belum, Mas. Belum ada. Tapi saya pengen bertanya sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir saja dari saya. Nah, tadi kan Mas Alan udah menjelaskan tuh apa yang kemudian bisa diambil dari pemerintah Indonesia ini ke depan seperti apa untuk menanggapi COVID ini. Berhubungan di Indonesia kebijakan soal penanganan COVID ini sudah diberikan melalui terbitnya Undang-Undang PP tentang pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, tadi pesan-pesannya skala nasional adalah mengawal amanah PP tersebut, terus adalah adanya evaluasi, dan kemudian bisa jadi kalau mau karantina wilayah, tapi nggak apa-apa dengan catatan harus ada evaluasi terhadap kebijakan yang sebelumnya. Nah, ini kan tataran nasional, Mas. Karena berhubungan ini juga di Jogja, nah gimana kira-kira pandangan Mas Alan ke depan pemerintah Jogja ini harus seperti apa dalam melakukan penanganan COVID-19 ini? Ya, kalau DIY saya lihat kan masih sedikit ya positif COVID-nya, tapi PDP-nya juga cukup banyak, PDP-nya cukup banyak. Karena DIY itu juga merupakan tempat yang juga cukup ramai dan strategis. Saya kira DIY juga perlu mengusulkan PSBB seperti Jakarta, karena bagaimanapun Jogja itu juga merupakan juga simbol karena pariwisatanya juga maju dan sebagainya, banyak mahasiswa di situ. Sehingga menurut saya bahwa apa yang harus dilakukan oleh DIY harus kemudian segera mengusulkan PSBB. Jadi agar jelas, kalau misalkan memang mau dibatasi ya dibatasi, kalau enggak ya tidak. Kalaupun misalkan tidak ya, kalau misalkan pemerintah DIY itu tidak mengambil PSBB, saya kira juga harus ketat terhadap di setiap pintu masuk menuju Jogja itu. Seperti di daerah-daerah lain yang tadi saya katakan, dijaga perbatasannya. Oh ya, oke Mas. Nah, ini sebenarnya saya ingin mengakhiri ini, Mas. Cuma karena tiba-tiba muncul pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Mas. Dua aja ini kita cukupi habis ini. Ini gini, terkait dengan PHK lagian juga. Apakah perusahaan yang melakukan PHK bisa dibawa ke jalur hukum?
Kalau dibawa ke jalur hukum, kalau dari segi ketenagakerjaan saya kurang begitu tahu. Tetapi intinya begini, ketika misalkan perusahaan itu melakukan PHK, dia tidak bisa, ya kalau dari perspektif saya tidak bisa digugat karena memang situasinya darurat. Ya. Dalam situasi yang darurat seperti ini ya susah untuk kemudian kita melakukan apapun karena di satu sisi juga perusahaan punya kewenangan dalam hal hubungan kerja. Ya. Oke, oke. Itu ya jawabannya teman-teman. Tapi bukan berarti terus kemudian hanya perusahaan saja yang kemudian menjadi sektor yang bermasalah, tapi juga negara sendiri yang agak jauh dengan bicara persoalan pertanggungjawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas dari Suratman 09. Dalam PP terdapat indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang bisa memberlakukan PSBB. Namun kalau kita melihat dalam penerapannya masih banyak daerah yang melakukan PSBB. Jadi sebenarnya di PP itu ada nggak sih indikator untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang bisa memperlakukan PSBB? Dan kemudian PP-nya cuma 7 pasal, tidak ada aturan itu. Oke. Dan adanya lebih bicara di Permenkes nomor 9 di Permenkes nomor 9 tahun 2020. Tetapi itu pun kan daerah hanya mengusulkan, sementara yang nanti yang menetapkan secara resmi PSBB itu adalah Kementerian Kesehatan. Oke. Oke. Di sini juga ada tanggapan gini Mas. Namun kalau kita melihat dalam kondisi penerapannya masih banyak daerah yang melakukan PSBB. Jadi kan PSBB harus diajukan. Nah, tapi banyak daerah yang kemudian mirip semacam PSBB. Karena mungkin ini akibat dari himbauan social distancing itu sih. Ya salah satu juga kenapa? Karena kenapa kemudian daerah itu akhirnya seperti itu. Satu, untuk mengusulkan PSBB itu kan juga ada birokrasi yang harus dijalani dan itu panjang dan berbelit. Yang kedua, karena alat-alatnya nggak punya, sehingga kemudian yang dilakukan oleh Pemda itu ya sebenarnya rasa-rasanya itu pembatasan sosial. Tapi kalau secara hukum belum menerapkan secara resmi PSBB karena yang menetapkan PSBB itu adalah menteri, bukan daerah. Daerah itu hanya mengusulkan. Nah, karena kemudian kesulitan itulah daerah itu mengakalinya dengan cara ya tadi melakukan tindakan-tindakan preventif dengan menjaga perbatasan, dengan tetap menutup beberapa kantor dan lain sebagainya. Artinya yang saya lihat sekarang kalau satu-satunya daerah yang resmi PSBB itu kan baru Jakarta ya kalau yang saya lihat karena kemarin Jakarta sudah keluar dan daerah lain itu sebenarnya juga menerapkan itu. Tetapi secara hukum tidak bisa, makanya kan kalau kita bicara hukum berarti daerah-daerah yang secara resmi belum ditetapkan oleh menteri berarti secara hukum kan belum atau tidak boleh dikatakan kalau daerahnya itu PSBB, hanya sekedar melakukan social distancing. Oke. Baik Mas, nah ini Mas, ini sebelumnya menyangkut dengan press release-nya teman-teman PSHK. Di sana kan juga dalam rekomendasikan kan bicara persoalan ini ya fungsi DPR juga ya Mas ya. Nah kira-kira etis nggak Mas ketika kondisi saat ini malah DPR lagi melakukan pembahasan RUU? Jelas itu tidak etis, apalagi kemarin DPR itu sudah mengubah tatib bahwa rapatnya itu boleh dihadiri secara virtual. Nah kalau saya melihat kan kalau misalkan DPR masih kemudian melakukan pembahasan terhadap revisi undang-undang yang itu pertama ditentang oleh publik dan yang kedua masanya sedang seperti ini, saya kira itu tidak etis. Ya, kenapa kemudian saya katakan tidak etis? Satu, karena di situasi yang seperti ini harusnya DPR dan pemerintah itu lebih fokus menangani masalah COVID-19, bukan kemudian malah mengesahkan RUU Omnibus Law dan lain sebagainya. Kemudian kehadiran secara virtual karena kan Jakarta PSBB artinya kan tidak mungkin ada sidang paripurna menetapkan undang-undang. Benar. Tetapi kemudian kita bisa mempermasalahkan kalau DPR mengakalinya itu secara virtual, kita bisa kemudian menggugat bahwa kalau misalkan secara virtual gimana partisipasi rakyat? Karena setiap undang-undang itu harus ada usulan dari masyarakat atau partisipasi rakyat.
Kalau misalkan tidak ada, secara formil itu cacat formil dan undang-undangnya tidak bisa disahkan. Kalau misalkan cacat formil. Nah, saya kemudian melihat bahwa DPR dalam situasi yang seperti ini, termasuk pemerintah, tidak perlulah kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Kalau memang kita konsisten mau menangani COVID, ya arahnya ya mari kita fokus bareng-bareng menangani COVID. Jangan sampai kemudian kita menangani bersama-sama, rakyatnya ditelikung dari belakang. Tiba-tiba sah. Kita mau demonstrasi juga nggak bisa karena kerumunan dibubarkan. Iya. Mau protes gimana nggak bisa itu dibubarkan. Kan begitu. Ya. Kayaknya ini jalan mulus, Mas, biar nggak diprotes banyak orang. Jalan Nah, oke, Mas. Mungkin kita sudahi saja ya, Mas, diskusi ini. Siap, siap, Ya. siap. Terima kasih Mas diundang di LBH. Ya. Terima kasih banget, Mas, karena udah merepotkan dan mengurangi banyak waktu selonya, Mas. Oh, ya. Dalam Terima kasih sudah diundang oleh LBH, kantor hukum yang baik, bagus sekali. Iya, oke. Oke, Mas. Mungkin itu aja, Mas. Kalau jenengan mau keluar, dipersilakan. Tapi kalau mau masih di dalam juga nggak apa-apa. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita akhiri ya diskusi ini untuk bicara persoalan pesan dan kesan dari kemudian tentang diskusi hari ini. Silakan nanti bisa memberikan masukan melalui DM ke LBH Yogyakarta. Dan untuk tadi yang kemudian terkait dengan bicara persoalan ekonomi, terus kemudian sosial dan sebagainya. Nah, jadi besok tanggal 11 April akan ada diskusi, tepatnya hari Sabtu ya. Nah, diskusi ini mengenai realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan COVID-19. Nanti diskusi ini akan dipandu oleh Mas Rohman, Nur Rohman dari LBH Yogyakarta, dan menghadirkan pemantik dari peneliti Indef yang beberapa hari ini sempat mengeluarkan statement terkait dengan perekonomian, yaitu adalah Mas Bima Yudhistira. Nah, nanti silakan teman-teman persiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian sangat bisa didiskusikan di forum selanjutnya. Oke, bye-bye teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada masalah atau kemudian tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tetap di rumah aja, oke? Nah, dan jangan lupa tetap memberikan gerakan atau slogan rakyat bantu rakyat, oke? Bye-bye semuanya. Semoga sehat semua ya.